Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update setelah data NFP pada hari Jumat ya teman-teman sekalian. Saya belum update untuk altcoins, mungkin nanti untuk altcoinsnya saya menyusul update-nya. Plus saya ingin ingatkan teman-teman sekalian ya, if you can help me reach 750 likes di video ini, kita live streaming guys, antara Sabtu atau Minggu ya. Nanti saya lihat lagi dulu sampai video ini mencapai angka tersebut baru kita tentukan. Oke? So guys, anyway, happy weekend buat teman-teman semuanya. Congratulations ya, Oktober finish strong ya. Walaupun nggak strong banget, tapi at least gainnya 11%, so far so good. Dan so far sejalan juga untuk analisisnya. Kita memulai November dengan koreksi sampai di bawah $70.000. Ya, bagi sebagian orang ini udah cukup ya untuk membuat mereka kehilangan semangatnya dalam tanda kutip di sini. Merasa kecewa lagi ya kalau all time high barunya nggak tercapai lagi gitu. Tapi ini memang ya namanya market tarik ulur pada akhirnya bikin orang-orang rata-rata galau juga gitu kan. Tapi demikian, kalau saya lihatnya ini so far on track. Hanya ada beberapa concern atau kekhawatiran yang kita perlu perhatikan, seperti US election, kemudian juga ada Iran yang memberikan statement jelas kalau mereka akan memberikan serangan balik ke Israel, dan katanya serangannya lebih kuat daripada yang sebelumnya. Tapi kita nggak tahu ya, itu bisa nembus nggak tuh masuk ke dalam Israel gitu kan. Israel punya pertahanan, apakah akhirnya bisa ditembus? Itu jadi satu pertimbangan kekhawatiran juga. Tapi so far sih kalau kita ngelihat Iran serang Israel waktu beberapa saat lalu, Iran ini nyerangnya bisa dibilang relatif terarah ya. Jadi mereka tidak menyerang ke civilian. Civilian itu adalah penduduk atau warga. Jadi mereka memang ya katakanlah menyatakan perang ya tepat gitu loh, serangannya tepat sasaran ke militernya gitu. Ya adu kuat antar militer. Jadi menurut saya oke lah ya. Tapi ya terlepas dari kondisi itu ya nggak ada yang oke lah, namanya perang gitu kan. Nah, nanti kita bakal sedikit review supaya teman-teman punya gambaran di situasi tersebut. Dan saya akan bahas bermulai dari NFP ya, yang bikin Bitcoin hari ini drop ya. Sempat naik sampai 71.500, but looks like it's just retesting ya terhadap level resistance dan filled the fair value gap-nya doang. Abis itu kita turun lagi ya. Nanti timbul pertanyaan nih, dia bisa bertahan nggak di area support resistance major? Nanti saya bakal review sekali lagi biar teman-teman punya gambarannya dan ngelihat apa poin-poin atau area-area atau key level yang saya perhatiin saat ini untuk Bitcoin, dan apakah kita bisa survive bertahan dari area tersebut, dari tekanan jualnya. Oke? So guys, starting dari non-farm payroll. Ini so far sejalan dengan update sebelumnya yang saya bilang sama teman-teman. Kalau angka non-farm payroll sampai bisa dibilang negatif atau di bawah forecast, ini sebenarnya bisa menyebabkan market kembali mengalami koreksi. Ya, kenapa saya katakan itu? Acuannya udah jelas. Jadi kalau kita lihat dari updatean pergerakan market ya, jauh sebelum bulan November. Katakanlah dari Juni, Juli, Agustus, September, baru Oktober doang kita ngelihat setelah data NFP itu relatif positif. Kalau lihat September, di hari NFP itu dia negatif. Kalau lihat Agustus, di hari NFP itu negatif. Kalau lihat Juli, di hari NFP itu negatifnya kecil, tapi kalau sebenarnya saya geser, kamu bisa lihat ada buntut panjang banget ke bawah. Itu artinya di hari itu kita sempat lihat ada tekanan jual. Dan tentu saja kalau kita lihat bulan Juni ya cenderung turun juga. Ya, sejak Juni, Juli, Agustus, September. Kenapa kita bisa lihat market itu responnya cenderung negatif? Ada dua yang kita pantau teman-teman, yaitu non-farm payroll dan unemployment rate. Jujur yang concerning adalah unemployment rate. Kenapa? Karena unemployment rate itu adalah angka pengangguran. Kalau non-farm payrolls, saya rasa di sini banyak yang masih kurang begitu paham. Non-farm payrolls itu adalah penambahan tenaga kerja. Jadi, ada yang nanya ke saya, kenapa non-farm payroll sebelumnya di 223.000 dan bisa turun sampai ke 12.000? Apakah ini datanya bercanda? Apakah ini angkanya bisa dibilang salah tulis atau typo? Apakah jangan-jangan 120.000 dan lain sebagainya? Terlepas dari apakah nanti akan direvisi atau tidak,
Tapi ini adalah angka yang sesungguhnya teman-teman sekalian, dan kalian bisa cek kok di BLS ya, Bureau Labor Statistic, yang memang ngeluarin datanya itu secara detail. Jadi kalian bisa cek. Nanti saya bakal coba untuk jabarkan sekilas ya, biar teman-teman punya gambaran apa yang terjadi, kenapa angkanya bisa sampai 12.000 dan apa artinya itu ya. Apakah ini parah sekali? Itu artinya untuk pergerakan ekonomi di US. Dan perlu diingat di awal minggu ini itu ada JOLTS job opening, angkanya juga sama-sama turun. Jadi memang kalau kita lihat lapangan pekerjaannya berkurang, penambahan tenaga kerjanya juga sama, cenderung turun nih, turunnya drop banget. Dan saya tadi udah ngecek, ternyata ada beberapa poin yang bisa menjadi masuk akal ya, membuat non-farm payroll ini cenderung drop. Oke, kita lihat dulu datanya guys, by the way ya. Kalau Anda perhatiin Juli, Agustus, September ya, di sini data yang dikeluarkan itu cenderung turun dari previousnya, bukan dari forecast ya. Jadi jangan salah paham kalau misalnya kamu lihat ini warnanya hijau nih, artinya bagus gitu kan. Enggak, teman-teman ya. Lihatnya dari previousnya. Sebelumnya 218.000, penambahan berikutnya jadi 206.000. Tambah lama tambah turun. 179, 114, 89 naik, tapi nggak banyak. Makanya kalau kamu perhatiin tuh pada tanggal 6 September, ya waktu 6 September sih nggak gimana banget ya, turun sebentar tapi kemudian besok-besoknya udah pada naik lagi. Jadi balik lagi dalam keadaan positif. Dan demikian, yang nggak kalah penting untuk dipantau adalah unemployment rate. Jadi per data atau per angkanya naik, terutama dari 4,1 ke 4,3% ya pada bulan Agustus rilis datanya. Itulah mengapa kalau kita lihat Agustus itu dropnya paling parah. Oke, kalau Juni itu selain karena itu, ada pun karena FOMC. Ya, waktu dia ganti summary economic projection-nya tuh dari si The Fed. Ya, dia ngeganti kalau akhir tahun ini suku bunganya pangkasnya cuma 1 kali pada saat itu. Jadi market langsung kecewa. Mereka pikir, lah kata lu mau 3 kali, ternyata cuma 1 kali. Makanya ada aksi sell off berkepanjangan. Bahkan selama 1 bulanan di bulan Juni itu dia cenderung turun. Tapi efek datanya ya sesaat aja. Jumat, kemudian Sabtu, Minggu, Senin ya masih di follow up, tapi nggak gimana banget. Beda ceritanya sama Agustus ketika angkanya melejit dari 4,1% ke 4,3% ya, previous ke aktualnya. Kira-kira begitu. Nah hari ini unemployment rate-nya masih oke lah. Nggak naik, nggak turun. Sedang-sedang aja, steady-steady aja, sesuai dengan perkiraan. Oke, tapi yang parah itu dari NFP-nya. Angkanya previously 223.000, direvisi. Oke, ada direvisi dari 254.000. Bayangin, ini semuanya revisinya itu cenderung turun sebetulnya ya dalam beberapa bulan terakhir, kecuali Oktober lalu aja tuh revisinya naik sekitar 17.000 ya. Ini bulan depan, apa kabar ini revisinya ya? 12.000, masa iya jadi di bawah 10.000, itu sih gokil banget gitu. Tapi so far, angka ini, kalau kalian lihat, impact-nya secara langsung, itu adalah serangan kejut pada dollar index ya. Bisa dibilang turun langsung secara signifikan. Namun apa nih yang bikin marketnya pelan-pelan recovery? Kalau Anda perhatiin, datanya nggak berhenti di situ. Begitu 2045, ada PMI. PMI juga penting, teman-teman, buat ngukur kondisi, bisa dibilang kekuatan dari satu sektor bisnis ya, yang ada di Amerika Serikat. Dan manufacturing PMI-nya naik dari 47,8 ke 48,5%. Jadi begitu kita lihat 2045, market itu pelan-pelan start recovery. Ya, kayaknya kalau lihat dari sini sebenarnya fokus utama market itu adalah di unemployment rate. Jadi mereka ngelihat unemployment rate-nya steady, itu udah cukup. Gak bikin mereka khawatir. NFP-nya bisa dibilang serangan kejut aja. Liquidity sweep aja, bikin market panik dan galau. Nah, sekarang kita cek. 12.000 itu make sense nggak? Setelah saya cari tahu, ya kita baca-baca dari datanya teman-teman sekalian ya. Ini saya langsung ke summary-nya. Pertama, non-farm payroll employment ya, perubahannya adalah di angka 12.000 yang bertambah atau yang ditambahkan pada bulan Oktober lalu. Oke? Dan average rata-rata bulanan penambahannya adalah di angka 194.000. Katanya 12.000, masih wajar ya. Employment continued to trend up in healthcare and government.
Jadi memang bukan dari sektor private ya kalau kita bilang. Sementara yang paling parah itu health services mulai kehilangan pekerjaan, employment dari manufaktur itu turun cukup drastis gara-gara ada demo. Ya, strike activity itu artinya mogok ya teman-teman sekalian. Healthcare nambah, employment government nambah. Nah, yang turun itu adalah dari professional and business services ya, dropnya dari 49 ribuan ya. Ini decline itu artinya dia turun teman-teman sekalian. Dan dari sektor manufaktur dikarenakan adanya strike activity. Jadi ada mogok kerja. Kita bisa bilang kayak gitu. Ya mogok kerja lagi marah-marah, lagi kesel ya, ibaratnya nggak mungkin juga kan orang akhirnya memutuskan untuk kerja di bagian sektor manufaktur. Menariknya PMI dari manufaktur naik. Itu menariknya teman-teman ya, walaupun ada mogok kerja nih ya, saya juga nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Dan satu lagi yang diberikan klarifikasi itu ada namanya Helen and Milton Hurricane ya. Hurricane itu adalah tornado atau badai kalau kita bilang ya, hurricane ya, saya nggak tahu sih. Saya taunya Hurricane itu strikernya Bayern Munchen guys ya. Kalau Hurricane yang ini terus terang saya nggak sampai research yang gimana banget, tapi katanya Hurricane Milton ini nyerang Florida pada 9 Oktober 2024. Jadi ini sebagai salah satu referensi aja kalau wajar ya, ibaratnya ada kesulitan penambahan tenaga kerja. Mungkin seperti itu ya, yang dimaksudkan sama si BLS-nya. Ya kalau kalian pengen ngecek, langsung aja mampir ke websitenya si BLS ya. Di sini ada datanya, cukup detail, teman-teman bisa cek juga. Dan ada pun penjelasan atau ya kita bilang kayak summary-nya di bagian atas. Tapi saya kan tadi butuh detailnya ya. Saya juga pengen tahu dari private sektornya bener nggak nih nggak ada penambahan tenaga kerja gitu. Karena private sector itu kan penting untuk kita ketahui dalam konteks di sini bagaimana perkembangan kondisi daripada pertumbuhan ekspansi bisnisnya. Itu yang jadi pertanyaan kan. Dan ternyata ya yang nambah itu bukan dari sektor itu, healthcare sama government yang agak banyak teman-teman. Selebihnya malah cenderung turun, terutama manufaktur itu salah satu private sector juga ya, itu penting. Nah, kemudian itu menjelaskan ya kenapa angkanya bisa turun ke 12.000. Dan seperti yang saya sampaikan kepada teman-teman, apa yang membuat market itu kecewa sebetulnya itu dikarenakan sebentar ya, saya kasih gambaran sedikit by Discord. By the way, buat teman-teman yang udah tergabung Discord di periode November, make sure kalian luangin waktu di hari Senin ya, tanggal 4 kita bakal ada webinar buat teman-teman nyerap informasi yang ada di dalam grup Discord, dan saya akan jelaskan juga step by step bagaimana saya melakukan transaksi sampai creating trading plan. Dan pokoknya di webinar itu bakal penting banget, so make sure kalian udah siapkan waktu untuk hari Senin nanti gitu ya. Nah, jadi tadi saya kasih penjelasan sekilas begini teman-teman ya. Ini pola pikirnya ya, karena saya sudah rangkum ya, udah saya tulis di sini dan ya udah saya bacain aja gini. NFP turun, apa tuh artinya? Cara berpikirnya begini teman-teman ya. The Fed tuh pangkas suku bunga udah 50 BPS. Harapannya adalah ada ekspansi dong dari pengusaha dan para pebisnis sehingga ekonomi membaik. Itu logikanya teman-teman sekalian ya. Makanya mereka melakukan pemangkasan suku bunga supaya menghindari perlambatan ekonomi yang lebih parah. Bayangin kalau The Fed gak pangkas suku bunga, itu GDP nanti ya yang akan dirilis pada kuartal ketiga. GDP untuk kuartal ketiga yang akan dirilis nanti pada saat kuartal keempat akhir, angkanya bakal cenderung parah ya, bisa lebih parah ya. Kemarin aja udah turun 0,2% tuh udah bikin market ya rada gaduh lah kalau kita bilangnya. Dan kita bisa ngelihat juga bagaimana perkembangan GDP itu nggak cuma dari sektor pengusaha ya, sebenarnya kan ada 4 faktor yang mempengaruhi GDP, yaitu net export import, kemudian PCE, ini daya beli masyarakat, kemudian ada business expansion atau business investment. Ya, ini yang saya bilang tadi, pengusaha ekspansi dan government spending. Nah, salah satu faktor kan bisa jadi mempengaruhi dan bisa jadi cukup signifikan sehingga cukup mengkhawatirkan, dan itu semua bisa diukur dari tenaga kerja. Ya, penambahan tenaga kerja atau labor market. That's why JOLTS job opening, NFP, angkanya yang udah nunjukin kekecewaan, itu sebenarnya bisa dibilang bibit atau indikasi awal perlambatan ekonomi lebih jauh
That's why the Fed harus pangkas suku bunga dan memberikan likuiditas tambahan di market supaya bisa membantu mereka dalam berekspansi. Caranya gimana? Ya pinjaman harus dengan biaya yang murah. Makanya suku bunganya diturunin. Kira-kira gitu logikanya ya. Ternyata angkanya turun. Oke, yang ketiga, unrate, angkanya stabil, artinya tidak ada peningkatan pengangguran, tapi juga tidak berkurang. Ya kan? Pengangguran masih sama, teman-teman. Makanya kenapa saya katakan, NFP turun di bawah forecast, itu bisa buruk buat risk on asset. Walaupun bisa temporary ya. Kenapa? Karena gini, harusnya pergerakan atau implikasinya, teman-teman. Pertama, NFP turun, oke kita panik selling ya kan, para pelaku pasar galau, ini bagus nggak ya kalau gue pegang risk on asset alias aset-aset seperti US equity dan ya Bitcoin sebagai salah satu peran di market ya sejauh ini gitu. Walaupun kita melihatnya Bitcoin bukan risk on asset, melainkan merupakan sebuah alat untuk hedging juga, tapi tetap aja kan orang berpikirnya kan nggak seperti itu, dan kita tergantung dari marketnya juga. Oke, balik lagi ke sini. Jadi saya cuma bilang antisipasi aja, ini bentuk negatif, respon negatif terhadap market dengan kondisi ekonomi yang dianggap cukup buruk bagi Amerika Serikat. Dan ini sebenarnya ada satu good news ya, mungkin nanti saya bahas pada saat live streaming. Ini menarik sekali. Ada kemungkinan Donald Trump bisa menang kalau gara-gara data-data ini gitu kan. Ini sebenarnya ada pembahasan yang cukup menarik, tapi nanti kita bahas mungkin saat live streaming. Ingatkan, saya takut lupa. Oke? Kalau ekonomi US buruk, rawan resiko resesi. Dan biasanya yang bikin market itu keluar dari risk on asset. Tapi nanti kalau situasi memburuk, the Fed harus ngambil langkah. Dia jadi pahlawannya, teman-teman. Gitu kan? Dia harus ngeluarin kebijakan yang mensupport pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Suntik liquidity, quantitative easing, ini yang dorong market bisa bullish. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya kita ngelihat kondisinya, ya saya sebenarnya bilangnya gini ya, logikanya USD itu kalau melemah, artinya nilai tukar terhadap Bitcoin harusnya jadi lebih baik, gitu kan? Tapi masalahnya risk on asset ya, Bitcoin tuh dianggap seperti itu, dan so far kita masih sejalan gitu loh dengan US equity seperti S&P 500 dan Nasdaq, sehingga logikanya Bitcoin itu dianggap ya perannya itu masih sebagai aset beresiko di market, kira-kira begitu ya. Semoga cukup jelas nih penjelasan dan pemaparannya yang saya coba untuk sampaikan kepada teman-teman. Oke, itu satu resiko yang saat ini kita perhatikan. Oke, ya so far nggak terlalu gimana banget karena kita ngelihat marketnya walaupun turun tapi kayaknya bisa ditahan. Ya, nanti saya coba bahas lagi sama teman-teman lebih mendetail lah. Kemudian berikutnya faktanya teman-teman, BlackRock, klien-klien BlackRock itu masih aktif belanja dan angkanya bombastis banget. Ini angkanya tembus 26 miliar dolar cuma dari BlackRock doang, guys. Dan so far kita udah masuk ke 24 miliar dolar. Ini bertambah 8 miliar dolar. Karena terakhir September itu saya cek ya datanya teman-teman, itu sempat drop sampai 16,5 miliar dolar something. Dan saya bilang sama teman-teman pada saat itu, karena saya ada update-nya ya, kayak day by day, kemudian saya cek juga bagaimana perkembangan ETF, demand-nya kayak gimana, masih stabil atau enggak. Kalau ETF-nya udah mulai goyang, kan saya juga harus info ke teman-teman, guys, hati-hati ya, gitu. Paling enggak, teman-teman SAG mungkin harusnya tahu, gitu. Jadi, September ke Oktober itu naiknya gila, guys. Dalam satu bulan itu, mungkin total lebih dari 8 miliar dolar. Makanya ya, dengan angka yang saat ini sudah mencapai 24,2 miliar dolar. Jangan lihat saya bikin video ini ya, ini kamu lihat tanggal 31 Oktober, karena saya belum pencet refresh. Kalau udah pencet refresh, dia nambah 1 November, tapi belum ada update, gitu. Dan so far 24,2 miliar dolar nunjukin kalau bulan Oktober kita benar-benar banjir demand. Apakah November bisa lebih signifikan? Maybe, guys. Karena ternyata kita bisa ambil kesimpulan, para klien-klien ini, I think they know something. Perhaps Donald Trump akan memenangkan US election. Dan itulah kenapa mereka bersedia membeli ETF spot Bitcoin walaupun harganya relatif mahal. Mungkin mereka berspekulasi, mungkin ada orang dalam, ya saya nggak tahu. Tapi itu bisa jadi satu penambahan nilai plus ya
yang bisa menjadi sebagai sebuah reason kenapa market itu harusnya bullish bukan bearish, kira-kira begitu, right? So next one teman-teman sekalian, ini yang jadi resiko soal Iran ya, karena hari ini oil itu naik lumayan teman-teman ya, walaupun nggak banyak banget tapi ya naik gara-gara kekhawatiran terhadap serangan balik dari Iran ke Israel. Dan di sini sudah ada pernyataan cukup jelas ya bahwa Israel saat ini itu berada dalam kondisi high level of readiness ya, atau high level dari kesiapan ya untuk merespon serangan dari Iran. Dan Israeli military source atau dari Israel ya, militer Israel itu ngasih tahu ke CNN. It comes after a high-ranking source told CNN that Iran could respond, atau Iran bisa merespon untuk menyerang Israel menjelang atau sebelum US presidential election. Itu udah cukup memberikan kita kejelasan kan. Berarti hitungan hari guys, karena electionnya tanggal 5 November. Dan itu artinya hitungan hari. Mungkin Sabtu, mungkin Minggu, mungkin Senin, mungkin Selasa, saya nggak tahu. Tapi itu menjadi satu buah bentuk kekhawatiran paling tinggi lah untuk saat ini. Karena saat Israel serang Iran, biasa aja. Tapi saat Iran serang Israel, itu kayak kiamat guys ya. Market itu kayak kiamat rasanya. Itu sebenarnya mungkin ya, kalau saya lihatnya, bisa meningkatkan atau mempercepat proses penurunan Fear and Greed Index. Dan ini kan adalah update terakhir nih, tanggal 31 Oktober. Tanggal 1 November itu update-nya setelah jam 4 pagi ya. Maksud saya buat aktivitas 1 November nih. Kalau seandainya dengan Bitcoin saat ini berada di 69.000 atau bahkan sedikit lebih rendah lagi, saya pikir angka ini bisa turun sampai 70 atau mungkin 60-an something. Itu udah mulai masuk ke netral ya, lebih kurangnya. Atau greed tipis ya, teman-teman sekalian. Dan seandainya Iran nembakin misil atau apapun itu, kayaknya itu yang bakal narik nih Fear and Greed Index untuk drop jauh lebih signifikan lagi setelahnya. Right? Maybe guys ya, tapi saya bisa aja salah gitu. Karena kalau saya ngecek ya, dari salah satu viewers di YouTube ada yang kasih tahu, cek CoinStats gitu. Dan CoinStats di sini secara market sentiment, saya pikir ini bukan Bitcoin-nya, ya. Saya pikir ini lebih kepada keseluruhan ya. Tapi saya cek di sini ya, ini Bitcoin juga ya, select coin ya. Kita bisa cek kayak Ethereum. Lebih fear lagi ya kan, 43 teman-teman. Tapi kalau misalnya kita lihat di Bitcoin di angka 69.200-an something, indeksnya berada di angka 49. Ini udah termasuk dalam kondisi fear. Ya, saya belum tahu mana yang lebih reliable, mana yang bisa lebih trusted antara yang CoinStats atau alternative.me. Kalau kalian punya pengalaman, kasih tahu saya di kolom komen ya, biar saya bisa baca-baca juga teman-teman. Kira-kira begitu ya, untuk mempercepat proses uji coba ya, kira-kira begitu. Jadi kesimpulannya teman-teman, dari fundamental ya, faktor fundamental, non-farm payroll dan yang tadi saya sudah jelaskan, itu dampaknya terhadap market itu sebenarnya mix ya, karena bisa dijelaskan sama BLS kalau turunnya angka itu sebenarnya relatif normal. Makanya mungkin dipantaunya itu lebih ke unemployment rate, dan reaksinya terhadap dollar index jadi nggak berlebihan, bisa dibilang diredam ya teman-teman sekalian. S&P 500 and Nasdaq both ya sama-sama dalam keadaan sempat naik dulu tapi kemudian dia turun. Tapi kalau kalian lihat overall-nya, kita cuma konsolidasi sepanjang sesi New York ya, nggak kemana-mana guys. Nggak ada panic selling, nggak ada panic buying, biasa aja gitu kan, kalem-kalem aja. Dan kemudian secara jangka panjang dengan NFP ini, saya berharapnya apa? Bisa men-trigger FOMC atau The Fed untuk mempercepat pemangkasan suku bunganya, sehingga suntikan likuiditasnya itu bisa lebih cepat mengalir ke marketnya. Kira-kira begitu logikanya ya. Terakhir sih angkanya masih relatif tinggi, hanya untuk pemangkasan 25 BPS. Kayaknya market udah confident banget kalau di November hanya 25 BPS aja. Dan kalau kita ngecek dari probabilitas yang agregat ya teman-teman sekalian, ini artinya agregat itu berdasarkan kumpulan-kumpulan data dari berbagai sources. Ya so far sih sampai dengan Desember mereka percaya The Fed hanya akan pangkas suku bunga tetap di angka 25 BPS lagi. Jadi kayak jatuhnya atau totalnya keseluruhan
ya 50 BPS sampai dengan akhir tahun. Jadi memang sesuai dengan proyeksi, yaitu 100 BPS atau 1% pemangkasan suku bunga sejak dilakukan pada September lalu. Oke, nah ini kita nggak tahu apakah bisa berubah, karena pada akhirnya nanti tergantung dari situasi ekonomi. Pasti The Fed akan ngomong hal yang sama, ya. Nah, implikasinya sebenarnya lebih ke situ. Jadi, teman-teman sekalian, itu penjelasan dari saya secara menyeluruh. Biasanya kan langsung ya masuk ke poin conclusion ya. Sebenarnya menurut saya ini short lived. Short lived itu koreksi yang singkat aja. Oke, Bitcoin so far on track. Kalau kalian pengen tahu pandangan saya di price action-nya ya, mungkin nanti saya akan buatkan satu video terpisah ya, supaya bisa menjelaskan lebih mendetail lagi. Dan di sini kita ngomongin so far soal makronya dulu dan sentimen atau resikonya yang bisa berpengaruh terhadap market Bitcoin atau kripto secara keseluruhan. Oke, so sorry banget teman-teman kalau videonya saya pecah, karena di sini udah 25 menit kita cuma ngomongin makronya doang, sentimennya doang ya. Tapi saya harap teman-teman bisa mengerti, karena poin utamanya saya ngebahas atau menjelaskan semua ini adalah supaya teman-teman punya gambarannya kalau market itu akan react seperti apa dan resiko yang kita perhatikan di depan mata kita tuh seperti apa ya. Dari sekarang sih menurut saya udah boleh bebenah. Kalau saya menanggapi yang Iran Israel ini, kalau bener sampai tembakan diserang atau dilancarkan serangannya, ya udah simple aja teman-teman ya. Berarti Anda harus punya spare cash untuk beli saat market dalam keadaan extreme fear. That's it. And that's the idea. Kalau buat saya, pada bulan November, saya nggak mau terlalu over speculate, nggak bisa bilang kayak Donald Trump pasti menang, Kamala yang mungkin menang, dan bla bla bla, efeknya kayak gimana. Menurut saya itu terlalu gambling, dan saya juga nggak mungkin taruh aset saya gambling karena hal itu, gitu ya. Kecuali saya punya data yang benar-benar detail banget, nah itu saya biasanya lebih confident. Mungkin saya bisa bikin kayak satu video seperti di bulan Oktober lalu waktu di awal-awal. Alright, so guys, thank you banget kalau kalian udah nonton sampai akhir dan kalian nonton sampai selesai. Type finish di kolom komen. Kalian layak dapat 100 ya. Tepuk punggung kalian belajar sesuatu dari video ini, dan semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya teman-teman. Jadi udah nggak bingung lagi soal NFP, dan kalian udah tahu tuh kira-kira kalau NFP-nya begini dampaknya bagaimana, ya itu bisa jadi gambaran kalian, kira-kira begitu. So thank you very much guys, happy weekend, and see you on the next video for Bitcoin. Jangan lupa juga untuk leave likes buttonnya, 750 likes button, kita live streaming di weekend ini. Oke? God bless guys, happy weekend. Bye-bye.